Jawab pertanyaan dulu nih ya. Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Admin, mohon tolong sampaikan pertanyaan. Apa perbedaan antara masjid dan musola? Yang kedua, bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi sepengetahuan kami yang minim pengalaman dan ilmu, pernah dengar ngaji ada bab khusus urusan masjid, hukmul masajid. Dalam fikih khusus dijelaskan tentang hukum-hukum masjid. Sekilas perbedaan antara masjid dan musola. Sebelum bedanya, samanya dulu kita bahas. Masjid dan musola adalah sama-sama tempat yang dipergunakan untuk sholat, baik sholat 5 waktu atau sholat-sholat yang lainnya yang sifatnya sendiri ataupun berjamaah, sama-sama tempat sholat. Inilah khususiyah kita umatnya Rasulullah. Ju'ilat lanal ardu masjidan, kata Nabi. Allah jadikan tanah di bumi ini sebagai tempat masjid, tempat sujud, tempat sholat. Jadi bapak ibu boleh sholat di mana saja, silahkan menyembah Allah bebas di mana saja. Kemudian itulah persamaan antara musola dan masjid, sama-sama tempat sholat. Tapi ada perbedaan. Mana perbedaannya? Satu, yang namanya masjid, tanahnya mesti tanah wakaf. Tak boleh tanah pribadi jadi masjid, nggak bisa, mesti wakaf, mesti tanah wakaf. Ini udah ada suratnya ya. Nah, alhamdulillah. Masjid mesti tanah wakaf. Kalau musola nggak mesti tanah wakaf, walaupun boleh berwakaf untuk musola. Wakaf untuk musola boleh, tidak berwakaf untuk musola, kata dia sholat aja di sini, boleh di tanah dia sendiri, silahkan. Kemudian itu perbedaannya. Karena masjid terikat hukum masjid di sana, maka mesti tanah wakaf karena akan terikat hukum masjid. Mana ada hukum di sana ibadah tahiyatul masjid, nggak ada tahiyatul rumah, nggak ada tahiyatul musola, nggak ada. Ada tahiyatul lapangan, kagak ada. Yang ada tahiyatul masjid, ibadah tuh sunnah muakkadah, masuk masjid sunnah, salat sunnah tahiyatul masjid, itu di masjid. Perbedaannya dengan musola di sini. Kemudian perbedaan yang ketiga, di masjid bisa iktikaf, sah. Iktikaf itu ibadah. Kayak bapak sekarang berdiam dalam masjid, diniatkan iktikaf, itu bernilai ibadah. Niatin, makanya masuk masjid takut lupa, langsung niat iktikaf, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak mesti nunggu tahiyatul masjid dulu. Saya mau sudah tahiyatul masjid dulu, boleh. Sambil masuk masjid niat saya iktikaf, jadi apa yang dilakukan dalam masjid sebagai bentuk iktikaf, silahkan, nggak apa-apa. Masjid bisa dipakai iktikaf dan itu bernilai ibadah. Kalau musola tidak, iktikaf tidak sah di sana, di musola. Untuk sholat, untuk sekarang, bentuk masjid itu tidak spesifik kepada tanah saja. Bentuk properti, kalau sekarang mau di luar negeri atau di kota-kota Jakarta, itu masjid bukan di tanah, Pak, apartemen. Ya, ada ya, lantai 8 masjidnya. Liftnya mati, jalan kaki, Pak. Boleh nggak seperti itu? Boleh, cuma statusnya harus status wakaf. Apa itu wakaf? Segat, bahasa ikrar yang dikerjakan oleh seseorang yang memiliki tanah, kemudian dia berbahasa, saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Soreh namanya, mesti soreh itu jelas.
akadnya mesti jelas, mesti ada kata masjidnya. Kalau bahasa begini kinayah namanya. Jadi bahasa ikrar itu ada dua, ada soreh, ada kinayah. Soreh itu jelas, kinayah itu pakai apa namanya? Apa kinayah itu ya bahasa Indonesianya? Pakai nggak jelas lah bahasanya gitu. Seperti begini, saya wakafkan tanah ini untuk sholat. Nah, itu statusnya bingung. Ini masjid apa musola? Ke masjid belum jatuh, tapi untuk musola sudah jadi, karena wakaf untuk tempat sholat. Jadi kalau wakaf masjid mesti jelas, mesti soreh bahasanya. Saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Kemudian disuratkan, didaftarkan ke KUA, keluar dari Kemenag surat wakaf tanah masjid. Besok lusa nggak ada gugatan. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, insya Allah kita bahas lebih lanjut lagi tentang hukum-hukum masjid. Karena berlaku hukum masjid, dalam masjid nggak boleh sembarangan. Meludah dalam masjid dosa, haram. Ngomongin urusan dunia dalam masjid haram, jadi dosa. Masjid tuh apa spesifikasinya? Jual beli dalam masjid nggak boleh, apalagi kampanye. Dalam masjid nggak boleh, ada batasan-batasan tersendiri. Wanita untuk perempuan dalam masjid yang haid haram diam dalam masjid. Musola silahkan, mau tiduran juga boleh kalau di musola. Kalau di masjid dijaga. Nah itulah perbedaan-perbedaan antara masjid dan musola sekilas ilmu dan pengalaman kami. Insya Allah dibahas, ada khusus fikih menjelaskan tentang hukum-hukum masjid, termasuk dana kasnya, penggunaan dana kas, segala macam tentang hukum masjid. Yang kedua pertanyaan, bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu? Wah, hawa nafsu, bingung ya? Puasa pokoknya mudah. Banyakin puasa, sebab dengan puasa lemes kita, nafsunya ada, tenaganya nggak ada. Nah itu aja. Lemes, jadi banyakin puasa ya, karena memang begitu. Dulu Allah menciptakan nafsu dan akal. Ketika akal ditanya, wahai akal, man ana man anta, siapa kamu siapa saya? Kata akal, saya hambamu, engkau adalah Tuhanku. Kata akal. Nafsu ditanya, nafsu, man ana man anta, siapa saya siapa kamu, siapa ente siapa anak, ngan sapo. Nah bahasa di sini ya. Dijawab sama nafsu, aku adalah aku, engkau tak tahu. Kata nafsu. Akhirnya oleh Allah nih nafsu direndam di laut. Berapa? Disuruh puasa, dikerangkeng, gak dikasih makan, dikasih minum, pokoknya mah dikerangkeng be. 1000 tahun di penjara. Sudah 1000 tahun ditanya lagi, wahai nafsu, man ana man anta man ana, siapa kamu siapa saya? Kata nafsu, aku adalah aku, kamu ya kamu baik. Kata nafsu. Dikerangkeng lagi 1000 tahun lagi sampai 3 kali. Akhirnya baru, siapa kamu siapa saya hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Baru ngaku, berarti disuruh puasa. Udah, insya Allah puasa. Lemes pakai puasa mah udah.